Barat! Masa aku dikalahkan oleh sembara anak kemarin sore? Tidak, aku tidak mau. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Mak Lampir beserta para anak buahnya, di mana pada saat itu mereka baru saja mengalami kekalahan besar ketika bertarung melawan sembara dan kawan-kawannya. Ganda Suli pun kemudian berusaha memanggil gurunya yang bernama Gedeng Alas Kobar untuk meminta bantuan guna menghadapi para golongan putih yang sebagian besar berilmu tinggi dan sulit untuk ditaklukkan. Gedeng Alas Kobar dahulu merupakan saudara seperguruan Mak Lampir ketika sama-sama menimba ilmu hitam. Kini setelah 20 tahun berlalu, akhirnya mereka bertemu lagi dengan jalan melalui Ganda Suli yang kini mengabdi kepada Mak Lampir. Ratu golongan hitam itu pun kemudian meminta Gedeng Alas Kobar untuk membantunya guna menyelamatkan Gerandong. Sekarang aku sedang berusaha menyelamatkan cucuku si Gerandong. Dia ditahan oleh orang-orang aliran putih. Bebaskan si Gerandong cucuku itu. Siapa orang-orang yang menahan Gerandong itu? Kiai Ageng Jembar Jumantoro. Kiai Sakti Pilih Tanding. Siapa lagi? Kiai Jabat dan Nyi Bidara. Nanti dulu. Jabat Bidara. Bidara yang sewaktu muda dulu disebut Sri Asi. Atau sepasang walet emas jika ia bersama Jabat. Betul. Gedeng Alas Kobar cukup terkejut karena orang-orang yang akan dihadapinya adalah manusia-manusia sakti yang sebagian sudah pernah dihadapinya sewaktu muda dulu. Namun kini ia merasa ilmunya juga telah bertambah pesat sehingga ia yakin jika ia bisa mengatasinya. Hanya saja ada satu yang membuatnya penasaran, yaitu pemuda sakti yang bernama Sembara, karena sudah lama ia mendengar sepak terjang pemuda tersebut, sehingga ia akan sangat senang jika bisa berhadapan langsung dengannya. Selanjutnya, Gedeng Alas Kobar, Ganda Suli dan seluruh muridnya pun segera pergi menuju wilayah tempat di mana Gerandong dibelenggu. Dan ternyata mereka punya niat tersendiri untuk mengelabui Mak Lampir guna merebut Gerandong dan memilikinya. Kita bisa mengalahkan para penganut aliran putih dan menghancurkannya. Kalau begitu, kita ambil saja si Gerandong, Guru. Kita ambil untuk kepentingan kita sendiri. Tepat. Itulah maksudku. Aku kirim kalian kemari untuk memata-matai Mak Lampir dan mengetahui keadaan si Gerandong. Hingga aku akan lebih mudah merebut dari tangan Mak Lampir. Sekarang saatnya kita bekerja untuk merebut Gerandong. Sekarang, apa yang harus kita lakukan, Guru? Memasuki alam jin. Ayo. Baiknya, bulan Rabiul Awal. Kini kita menuju rumah Pak Raisman, di mana pada saat itu sedang berkumpul keluarga besar Sembara dan juga Farida, serta seluruh golongan putih untuk membicarakan rencana pernikahan keduanya. Hari pun telah ditentukan, yaitu pada Rabiul Awal atau bertepatan dengan Muludan. Singkat cerita, pernikahan pun akhirnya dilaksanakan. Para tamu undangan yang hadir tampak cukup ramai dari berbagai desa. Apalagi memang ayah Farida adalah seorang juragan di desa tersebut, sehingga banyak orang yang mengenalnya. Para kiai pun juga turut serta mendampingi kedua mempelai sekaligus sebagai penerima tamu undangan. Di antara sekian banyak tamu undangan, tiba-tiba muncullah 3 orang wanita asing yang bertingkah aneh. Sepertinya mereka ingin menggoda Basir, dan ternyata semua itu tidak luput dari perhatian Kiai Jabat yang langsung mengetahui siapa mereka sebenarnya. Mereka datang juga, Kiai. Cepat pisahkan mereka dari para tamu. Jangan sampai mereka berbuat ulah di sini. Cantik.
Din, selamat ya. Terima kasih, Din. Tega kau. Masa tidak mengabari aku? Maaf, Din. Betul-betul lupa. Kiai, teruskan menemui tamu. Biarkan orang ini aku yang bereskan. Ternyata teman karib sembara yang bernama Udin itu pun juga merupakan salah satu penyusup. Beruntung Kiai Jamas mengetahuinya, dan kini orang itu pun digiring oleh sang Kiai menuju tempat yang aman. Sementara itu, 3 wanita yang sedang menggoda Basir pun hendak pergi karena mengetahui salah seorang temannya telah tertangkap. Namun Nyai Bidara pun menghentikannya. Basir pun diperintahkan untuk mengusir mereka. Namun tampaknya orang-orang itu begitu bandel dan tetap ingin masuk untuk bertemu dengan sembara. Basir pun kemudian menjadi terkejut dan ketakutan ketika melihat wajah orang-orang tersebut berubah menjadi garang dan penuh nafsu membunuh. Sedangkan Ki Jabat yang melihat gelagat tidak menguntungkan itu pun segera bertindak untuk menghalau orang-orang tersebut yang akan menerkam Basir. Akhirnya, pertarungan besar pun terjadi. Tampak jelas kalau para penyusup itu adalah utusan Mak Lampir, dan mereka adalah orang-orang yang berilmu cukup tinggi. Namun sayang, orang-orang yang kini mereka hadapi adalah manusia-manusia sakti golongan putih. Ilmu guru mereka saja belum tentu bisa mengalahkan para kiai tersebut, apalagi mereka sendiri. Dan benar saja, tidak lama kemudian, mereka semua pun dapat dengan mudah dihabisi oleh Kiai Jabat dan Nyai Bidara yang semasa mudanya bergelar sepasang walet emas. Setelah menghabisi lawan-lawannya, Kiai Jabat dan Nyai Bidara serta Basir pun segera menyusul Kiai Jamas yang kini masih bersama dengan Si Udin. Kehadiranku tepat pada waktunya, Kiai. Pengganggu ini aku suruh pulang secara baik-baik, tidak mau. Sama. Mereka pun membangkang juga. Rupanya kita disuruh membuka topeng mereka dulu. Sementara itu, Kiai Basari yang sedang berada di kamarnya sambil berzikir pun tiba-tiba dikejutkan karena merasa ada kekuatan lain yang masuk ke dalam penjara gaib Grandong. Jasad halus sang Kiai pun kemudian segera bangkit dan pergi menuju kerangkeng gaib Grandong. Benar saja, di saat itu memang Gedeng Alas Kobar beserta murid-muridnya telah berhasil memasuki ruangan penyekapan anak setan tersebut. Manusia sesaat itu sangat senang karena kini makhluk yang diincarnya telah berada di depan mata dan ia akan segera membawanya pergi dari tempat tersebut. Tawanya pun meledak-ledak seakan hendak meruntuhkan gua tersebut. Selanjutnya, Gedeng Alas Kobar pun mencoba untuk menghancurkan kerangkeng yang membelenggu Grandong. Bagaimana, Guru? Guru tidak apa-apa? Kurang ajar. Kita pecahkan dengan gabungan ajian pamungkas kita, Guru. Cepat lakukan. Gunakan ajian geledek Praja dan ajian geledek Sutasomaku. Siap, Guru. Ternyata ilmu mereka tidak sanggup mengalahkan kerangkeng sakti yang mengurung Grandong. Kini Kiai Basari, Santalima,
Datuk Larang Tapa dan Panglima Kumbang pun datang ke tempat itu. Adu mulut pun terjadi di antara mereka. Sang kiai segera mengusir penyusup tersebut. Namun Gedeng Alas Kobar yang tidak punya rasa takut itu pun justru mengusir balik sang kiai, karena ia akan segera melepas Gerandong. Santa Lima yang merasa tidak ada jalan lain pun kemudian segera mengajak semuanya untuk segera menangkap Gedeng Alas Kobar beserta murid-muridnya, sehingga terjadilah pertarungan besar di antara mereka. Luar biasa, ternyata Santa Lima mampu mengusir Gedeng Alas Kobar dari tempat itu, dan kini para anak buahnya pun juga dapat dikalahkan oleh golongan putih. Satu persatu mereka menghilang, mengikuti guru besar mereka yang telah kabur duluan. Kini mereka pun baru mengetahui bahwa orang-orang golongan putih yang menjadi lawan mereka ternyata bukanlah manusia sembarangan, yang sebelumnya mereka anggap enteng. Bahkan Kiai Basari yang kelihatan lemah ternyata masih mampu bertarung dan mengalahkan lawan-lawannya dengan cukup mudah. Memang Kiai Basari bukanlah kiai sembarangan, sebab ia memiliki ketinggian ilmu yang sulit diukur. Walaupun di masa mudanya dahulu ia adalah seorang yang berangasan dan sulit untuk diatur. Gerandong harus segera dimusnahkan. Ya, kita bicarakan dulu dengan para kiai. Kini kita menuju pada Sembara dan Farida, di mana pada saat itu acara sudah selesai dan seluruh tamu undangan pun telah pulang. Satu persatu, para kiai pun memberikan nasihatnya kepada kedua mempelai agar nantinya pernikahan mereka bisa awet dan tidak ada permasalahan yang berarti. Sementara itu, rombongan Gedeng Alas Kobar yang baru saja mengalami kegagalan pun segera melapor kepada Mak Lampir, dan mereka pun kemudian merencanakan untuk terus mengintai Gerandong sampai dikeluarkan dari kerangkeng Nur Wahid, dan di saat itulah mereka akan bertindak untuk melakukan penyerangan guna merebut Gerandong. Gedeng Alas Kobar pun kemudian segera berangkat menuju tempat di mana Gerandong ditawan. Namun tiba-tiba mereka melihat sekelompok golongan hitam yang berasal dari 3 perguruan yang berbeda. Tampaknya mereka sedang membicarakan tentang Gerandong. Hal itu jelas membuat Gedeng Alas Kobar marah, karena kini ia memiliki saingan untuk menguasai setan kecil tersebut. Merasa tidak terima, akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka, sehingga Mak Lampir yang juga ikut mengintai dari jauh harus melerai pertarungan konyol tersebut. Goblok kalian semua, bodoh. Kita ini satu aliran. Kenapa bertempur sesama penganut aliran hitam sendiri? Gerandong itu milik kita semua, milik kaum hitam. Melalui si Gerandong derajat kaum aliran hitam akan jaya. Pasti ini yang dipanggil Mak Lampir, Ratu Aliran Hitam. Karena Mak Lampir adalah ratu golongan sesat yang disegani, akhirnya mereka mau menuruti kemauan nenek tua tersebut. Dan kini, sekutu Mak Lampir pun bertambah banyak, karena mereka semua bersatu untuk merebut Gerandong dari tangan golongan putih. Kini kita menuju pada Kiai Jamas dan kawan-kawannya, yang di saat itu sedang bermusyawarah mengenai Gerandong.
Sang kiai pun mengusulkan untuk segera memusnahkan Grandong. Namun mau tidak mau, mereka harus mengeluarkannya terlebih dahulu, sebab tidak mungkin bagi mereka untuk bisa menembus benteng Nur Wahid yang kini mengurung setan kecil tersebut. Mereka pun kemudian memutuskan untuk segera memusnahkan Grandong setelah pernikahan sembara, karena lebih cepat akan menjadi lebih baik. Di mana sebaiknya tempat untuk memusnahkan Grandong, Kiai? Bulak Pipitan. Di sana ada tanah terbuka. Jika terjadi apa-apa pada Grandong, kita akan lebih mudah mengatasinya. Bulak Pipitan. Ingat tempat itu. Kerahkan murid kalian untuk mengepung tempat itu. Kepung Kakang Bo. Ya, cucuku sudah bisa membuka matanya. Dia sangat cerdik. Dia tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan melawan dan kabur dari tempat itu. Setelah memutuskan untuk menghabisi Grandong di Bulak Pipitan, para kiai dan juga sembara segera berangkat menuju tempat yang dituju. Sedangkan Mak Lampir dan seluruh sekutunya pun juga ikut pergi menuju Bulak Pipitan. Mereka tidak mau ketinggalan karena rencana besar mereka adalah untuk mengepung Bulak Pipitan sebelum para kiai sampai. Ia juga mengutus Kenting Sari untuk merayu Basir agar sampai ke Bulak Pipitan, karena dengan adanya Basir nantinya akan mempermudah Mak Lampir menghadapi para kiai. Sedangkan Basir yang di saat itu sedang berada di rumah Pak Raisman pun kemudian justru menceritakan hal rahasia tentang Grandong kepada ayah Farida tersebut, sehingga Pak Raisman menjadi sangat penasaran dan ingin menonton langsung para kiai yang akan memusnahkan cucu Mak Lampir tersebut. Selanjutnya, Pak Raisman pun pergi dari tempat itu, sehingga kini Basir tinggal sendirian. Dan hal itu dimanfaatkan oleh Kenting Sari untuk memanggil Basir dari jarak jauh, yang kemudian mengajak pemuda gendut itu untuk menuju Bulak Pipitan. Ternyata Pak Raisman juga pergi ke Bulak Pipitan bersama dengan kawan-kawannya. Hal itu membuat Mak Lampir senang, karena dengan demikian pekerjaannya untuk merebut Grandong akan menjadi lebih mudah. Nanti ada yang akan kita lihat. Aneh. Asap itu datang dari mana ya? Jika si Grandong berhasil lepas dan berlari ke arah kita, apa yang harus kami lakukan, Guru? Kalian hadapi dulu para pengejarnya. Hambat mereka sekuat tenaga. Supaya aku ada kesempatan membawa Grandong kabur. Ke tempat Mak Lampir? Untuk apa ke tempat nenek peot itu lagi? Kita ke Gua Papat. Ke Gua Papat? Iya. Aku harus mengajari Grandong agar patuh padaku. Jika aku berhasil menundukkan Grandong dan dia mau mematuhi semua perintahku, maka aku bisa menundukkan seluruh perguruan. Ya, Gedeng Alaskobar memang telah mempunyai rencana tersendiri untuk menguasai Grandong seorang diri. Ia pun telah membayangkan jika ia berhasil menguasai Grandong, maka ia akan menjadi raja di raja dunia persilatan yang tidak akan terkalahkan. Namun kenyataannya tidak hanya Gedeng Alaskobar, namun kelompok lainnya pun memiliki pemikiran yang sama, yaitu mereka akan membawa kabur Grandong jika berhasil mendapatkannya. Sementara itu, Kenting Sari yang bersama dengan Basir pun ternyata telah sampai di istana Geningan. Wanita itu tinggal menunggu perintah dari Mak Lampir, gurunya saja. Sedangkan kelompok golongan hitam yang mengepung tempat itu kini telah menyiapkan strateginya masing-masing untuk berlomba-lomba mendapatkan Grandong apabila lepas nantinya. Jangan-jangan si Grandong sudah mati. Kita musnahkan saja di luar kerangkeng. Benar. Tanpa dikeluarkan, mustahil kita bisa membunuh si Grandong. Kita letakkan di mana? Kita letakkan saja di atas kerangkeng ini. Bagus, Grandong. Anak pintar. Teruslah pura-pura lemas. Tipulah mereka. Kelabuilah mereka. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah menonton. Jangan lupa subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.